semua itu sekolah pengen bertatap muka. Apalagi sudah setahun lebih ya, setahun. Sih juga mengharapkan PTM secepatnya. Kenapa? Ada kata-kata itu namanya learning loss. Kehilangan proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semandalu, kembali lagi bersama saya di Smart Podcast Sharing Inspiration. Nah, hari ini kita kedatangan tamu lagi, Kepala Sekolah kita, Mr. Fadli Juli Janur. Apa kabar, Mr.? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan berbincang tentang program sekolah dan juga mengulas sedikit tentang kegiatan HUT Semandalu kemarin ya, Mister. Oh gitu. Sweet 17. Oh, Sweet 17. Ya, kebetulan kemarin kita berulang tahun yang ke-17. Pasti tanggal 28 Juli ya. Dan kemudian juga disambung dengan bertepatan di ulang tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia Yang ke-76. 76 di tanggal 17 Agustus kan. Jadi satu itu. Nah, yang jelas dengan adanya perayaan HUT kita kemarin ke-17, ini adalah momentum untuk kita berbenah dan lebih baik lagi ke depannya. Makanya kemarin kita adakan berbagai macam lomba. Ada lomba-lomba seni, ya ada apa? Video, vokal solo, vokal gitar solo, kemudian menari. Ya kan, ada mewarnai juga, kita mengundang orang-orang dari luar. TK misalnya. Ya, TK dari PAUD Pendidikan Anak Usia Dini untuk mewarnai, kemudian ada tumpeng dan lomba busana dari bahan bekas. Nah, sebenarnya kan itu bagaimana menggali potensi siswa, kreativitas dan inovasi siswa, sehingga sesuai dengan visi sekolah kita SMA Negeri 210 itu adalah menciptakan atau menjadikan generasi smart ya, yang berintak, beritek, kemudian juga berbudaya serta berwawasan lingkungan. Nah, iya begitu. Salah satu caranya adalah dengan memberikan wadah kepada siswa kita nih, Mister ya. Oh iya. Lomba-lomba yang sudah betul. Iya. Nah, ya. Hari ini kita ada di ruangan baru nih. Saya baru lihat kita ada di ruangan podcast baru nih. Oh iya, saya hampir lupa. Iya. Nggak tahu berada di mana saya. Jadi agak-agak lupa. Smart Podcast. Iya benar. Jadi kita sebenarnya sudah berada di podcast. Kayak artis-artis itu. Kayak di apa? Kita nggak mau kalah nih. Ya, kita nggak mau kalah sama Deddy Corbuzier. Salam Om Deddy ya. Salam. Ini terinspirasi punya Om Deddy Corbuzier. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Mana tato? Tapi bohong. Kita punya podcast, namanya adalah Smart Podcast Sharing Inspiration. Jadi bagaimana berbagi inspirasi terhadap orang-orang. Dan perlu diketahui mungkin tidak semua sekolah itu punya podcast. Ya benar banget. Betul nggak? Tidak semua sekolah kan punya podcast. Iya. Tuh, nggak apa-apa jawab aja. Betul. Karena di sana banyak penggemar juga nonton di situ dari mana. Jadi tidak semua sekolah itu punya podcast. Ya, jadi saya baru dengar baru di sekolah ini. Nah, jadi siapa tahu dengan adanya podcast ini bisa memberikan inspirasi buat sekolah lain membuat podcast juga gitu loh. Karena untuk di masa sekarang ini nih, kreativitas dari guru sendiri nih sangat diperlukan ya. Oh betul. Jadi jangan sampai mengatakan sekolah pinggiran nggak bisa berbuat apa-apa. Salah itu. Kita termasuk sekolah pinggiran, kita bisa membuat podcast. Dan tidak semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan lah. Ini adalah momentum buat kita semua untuk kedepannya lebih bagus lagi dan lebih berprestasi lagi. Oke, benar banget. Begitu. Jadi
buat teman-teman dari SMA Negeri 210, siswa-siswinya maupun guru-gurunya, nih silahkan dipakai nih. Oh iya, jelas. Media podcast, smart podcast kita gunakan sebaik mungkin. Kalau kalian punya ide, pembicaraan apa nih, kita bisa sharing tentang hal-hal remaja, hal-hal yang ada di sekitar kita, boleh banget nih, bisa kontak ke saya. Ya, nanti ada nomornya di bawah sini. Orang-orang di Lab IT, nanti kita bisa jadwalkan. Yes, sharing idea juga lah, membagi berbagi ide. Siapa tahu teman-teman, anak-anak kita kan punya kreasi dan motivasi dan kreativitas yang luar biasa, bisa memberikan ide-ide yang bagus untuk podcast kita. Masih malu, tapi saya yakin anak-anak Sebulu luar biasa, terutama SMA Negeri 210. Betul banget. Nah, ngomong-ngomong tentang pembelajaran jarak jauh nih, Mister. Ya. Apakah kedepannya nanti nih bakal ada pertemuan tatap muka nih, Mister? Rencananya ini gimana ke depan, Mister? Ya, yang jelas dari SK Gubernur kan kita masih mendapatkan untuk khususnya Kabupaten Kutai Kartanegara itu masih PPKM level 4 ya sampai tanggal 6 September nanti. Majuin lagi. Ya, ini PPKM itu memang banyak singkatannya, plesetannya. Apa itu, Mister? Pelan-pelan kau membunuhku. Waduh. Wes. Tapi ada lagi untuk anak-anak yang lagi jatuh cinta. Wah, apa itu, Mister? Pelan-pelan kau mencintai. Waduh. Ya. Tapi jangan sampai ini yang terakhir PPKM. Pelan-pelan kita mati. Waduh. Jadi sebenarnya dengan adanya COVID-19 ini tidak semualah itu berbuah negatif. Jadi jangan sampai kita selalu mengeluh dengan apa yang diberikan. Semua pasti ada hikmahnya. Okay. Tapi bagaimana cara kita survive, bertahan, how to survive gitu loh, dan tetap mensyukuri apapun yang diberikan sekarang. Toh dengan masa pandemi ini ada podcast. Iya. Coba nggak ada pandemi kemarin, tidak ada podcast Tidak seperti tercetus ini. nih. Jadi tidak ada tercetus. Jadi sebenarnya jangan terlalu mengeluh dengan apa yang ada, tapi bagaimana cara kita mencari solusi, bukan komplain. Tidak berbicara mengeluh, tapi mencari solusi. Jadi perlu kita syukuri yang ada, kita cari solusinya sehingga khususnya pembelajaran itu tetap menarik. Nah, berbicara masalah PTN, pertemuan tatap muka, semua itu sekolah pengen bertatap muka. Apalagi sudah setahun lebih ya, setahun setengah mungkin dengan hampir 2 tahun. Siswa rindu, guru rindu, orang tua pun rindu anak-anaknya melakukan PTM. Karena masih ada image di orang tua kalau tidak sekolah itu tidak belajar, tidak datang ke sekolah itu tidak belajar. Padahal bisa di mana aja. Padahal di rumah itu belajar. Tetapi image orang tua adalah ketika anak pergi ke sekolah itu belajar. Bertemu guru dong. Iya. Nah itulah yang susah dihilangkan image ke orang tua. Anak belajar itu harus ke sekolah. Tapi kalau tidak ke sekolah tidak belajar. Nanti kita berdoa saja mudah-mudahan ini masih tim dari Dinas Pendidikan menggodok semua itu ya. Dari Dinas Pendidikan Provinsi juga mengharapkan PTM secepatnya. Kenapa? Ada kata-kata itu namanya learning loss. Kehilangan proses pembelajaran. Semangat belajar hilang, semua hilang. Apa yang pernah diberikan selama ini karena tidak ada pembelajaran itu hilang. Karena yang namanya ilmu itu harus terus diasah. Kalau nggak diasah hilang lama-kelamaan. Benar betul, Mister. Makanya ada kata-kata learning loss. Saya aja baru tahu tuh apa artinya. Lus katanya, learning loss ternyata. Nah jadi kita berharap saja mudah-mudahan pandemi ini sudah agak berkurang. Karena memang selain di Kutai Kartanegara, daerah-daerah yang lain yang PPKM level 3 mereka boleh melakukan PTM secara terbatas. Yang bisa melakukan itu PPKM level 3 atau level 2. Kita masih 4 di Kutai Kartanegara. Mudah-mudahan kita doakan turun PPKM-nya levelnya, jangan tambah naik. Nanti pedes. Ya, harus turun. Supaya apa? PTM bisa dilaksanakan secara terbatas. Kita doakan saja mudah-mudahan para yang pemangku kebijakan, Pak Gubernur Kalimantan Timur, Pak Isran, Pak Wakil Gubernur, Pak Hadi Mulyadi, dan juga Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pak Anwar Sanusi bisa memberikan solusi yang terbaik untuk pendidikan Kaltim yang lebih berdaulat, lebih mantap, dan lebih mandiri, dan lebih hebat
Amin. ke depannya. Karena saya yakin beliau-beliau sudah mempunyai pemikiran yang jauh luar biasa mencarikan solusi buat kita semua sehingga di masa pandemi ini anak-anak terselamatkan. Karena yang paling penting itu adalah hak untuk hidup itu nomor satu. Yang kedua baru belajar. Jadi mereka lebih memikirkan dulu bagaimana menyelamatkan anak-anak ini, generasi ini untuk hidup dulu lebih aman, kemudian baru untuk hak untuk belajar. Mudah-mudahan nanti ada solusinya. Kami berharap, kita semua berharap sehingga anak-anak mempunyai hak untuk belajar dan tidak kehilangan Dan learning, semangat lagi misalnya. lulus tadi itu. Nah, Tidak itu lagi ceritanya. lulus dan kembali semangat belajar. Nah, Ya. teman-teman. Sobat. Semoga kita semua berharap semoga COVID-19 ini segera reda dan kita bisa Amin. bertemu tatap muka lagi, Iya. belajar seperti biasa di sekolah. Iya, Mbak Ria aja kan mungkin nggak kenal sama siswanya yang mana Iya, yang mana. benar banget. Tiba-tiba udah langsung lulus. Tiba-tiba Gitu. mereka sudah kelas 12, tiba-tiba Iya, udah lulus. tiba-tiba udah lulus gitu, Iya, langsung jadi wisuda. kita juga guru-guru semua di sini sudah kangen Oh iya, banget sama berharap. siswa-siswa yang di rumah ya, Mister. Ya, betul sekali. Nah, Hmm. selain pembelajaran tatap muka nih, Mister, ke depannya harapannya akan ada program apa lagi nih dari sekolah, Mister, untuk ke depannya? Ya sebenarnya banyak program yang ingin kita capai ya, tapi yang jelas kita lakukan secara bertahap. Yang kemudian karena kita sudah berinteks tadi, ya ini salah satunya teknologi, kita belajar pembelajaran melalui aplikasi. Ya ini juga kita kan sudah melakukan atau guru-gurunya sudah membuat pembelajaran melalui online. Ada yang melalui YouTube kemarin, ya kan. Kemudian ada melalui aplikasi-aplikasi tertentu. Ada yang masih membuat atau menggunakan Classroom, Google Classroom. Kemudian ada yang dari Kuiper dan lain sebagainya, itu sah-sah saja. Tetapi untuk kedepannya nanti SMA Negeri 2 Sebulu akan membuat aplikasi tertentu yang dipergunakan secara mandiri atau internal untuk khusus SMA Negeri 2 Sebulu. Ini masih digodok lagi oleh tim IT juga nih. Itu mereka itu tuh. Mereka ini 24 jam nggak 24 tidur itu. Tidur di sekolah 2 kali juga 24 jam itu, kalah RT. Karena apa? Untuk memikirkan kedepannya sekolah kita ini bagaimana. Karena walaupun kita dikelilingi oleh sawit kan, Iya. sawit, tapi jangan dijadikan alasan. Dan juga ingat, saluran atau akses kita juga kadang-kadang internet itu turun naik. Betul. Bisa muncul bagus sinyalnya, kadang-kadang hilang. Iya. Mungkin tersangkut di pohon-pohon sawit. Nah ini jadi ini yang perlu kita pikirkan ke depannya. Itu yang masalah pertama. Yang kedua, anak-anak tetap selalu kita berikan pembelajaran dalam artian pendidikan karakter. Apa itu? Masih ingat ada program Si Acil, saya ini anak cinta lingkungan. Gara-gara program itu kita bisa menjadi juara 3 sekolah sehat tingkat provinsi. Gara-gara program Si Acil itu siswa tetap datang ke sekolah untuk membersihkan kelasnya dengan menggunakan sistem piket, ya kan? Tetap juga anak-anak membawa bunga-bunga, dipelihara bunga-bunganya, sehingga yang kita cita-citakan menjadi school with 1000 flowers atau sekolah dengan 1000 bunga bisa tetap jalan, tercapai, walaupun sampai sekarang belum 1000. Kalau saya hitung masih 572 gitu loh. Tapi kalau misalnya diambil kurang-kurang lagi. Nah ini lebih nanti kepada pembibitan, pengembangan bagaimana berbagai macam bunga-bunga kita olah, kita bibitkan lagi, kita kembangkan lagi biar bisa lebih banyak. Kalau beli terus ya habis nanti uang sekolah. Nah itu, dan satu lagi yang jelas komitmen kita, terutama saya pribadi, selalu membuka seluas-luasnya untuk kegiatan siswa. Mau aja apapun itu, mau dari akademiknya, mau seni, mau olahraga, mau keagamaan, apapun itu. Kalau seandainya kegiatan, ayo sama-sama. Tapi satu hal yang harus diingat, prokes tetap dijaga. Ada lomba, ikutin. Kita bina siswa, komitmen kita adalah pembinaan siswa. Sehingga siswa itu juga mempunyai skill atau life skill education-nya tetap terjaga. Okay. Tuh. Jadi walaupun pandemi tetap siswa
bisa ikut. berkreasi di sekolah Kan ya. lomba-lomba sekarang kan banyak lewat Zoom atau Iya. lewat online, dan itu memudahkan kita. Jadi nggak ada alasan lagi misalnya Iya. harus menggunakan banyak uang atau anggaran. Oh tidak. Padahal tinggal kirim lewat online. Dia tinggal kirim online, kemudian biasanya juga nggak ada biaya pendaftaran, cuma di hadapan laptop atau di hadapan HP atau komputer, udah lomba mau pidato, mau debat, mau apapun, atau misalnya ada video-video yang harus dikirim. Jadi sebenarnya dengan adanya pandemi ini tidak juga harus kita sebagai alasan misalnya. kita benci atau bagaimana, tapi sebenarnya ada hal-hal yang positif kita ambil. Misalnya pembelajaran secara online, Iya. kita belajar teknologi sekarang. Kemarin nggak pernah terpikir belajar teknologi. Dengan keadaan dipaksa nih. Iya, termasuk saya kan saya juga gaptek juga gitu. Iya. TBC, Apa itu Mister? tidak bisa komputer. Tidak bisa komputer, bukan TBK Mister ya? Bukan, apa itu? Tidak bisa komputer. Sesuai dengan nama penyakitnya. Kirain tuberkulosis. Iya, Oke, betul. itu aja Mister. Terima kasih sudah meluangkan waktu Oh, iya, sharing-sharing iya. hari ini. Cepat Semoga banget ya, nggak terasa ya. Kedepannya, semoga kedepannya kita bisa Iya. sharing-sharing lagi Mister. Dah. Podcast-podcast Oke, selanjutnya. paling tidak saya minta kesempatan untuk closing statement ya. Iya, silakan Mister. Saya berharap kepada para siswa dimanapun berada, jangan dijadikan pandemi COVID-19 ini menjadi sebuah halangan untuk kalian berkarya, berkreativitas, atau berinovasi. Justru disinilah kita tetap eksis, memberikan hal-hal yang positif, berkreasi, berinovasi. Jadi jangan takut dengan yang ada, tetap bersemangat. Kita sudah punya wadah sekarang, punya podcast yang bagus, Smart Podcast. Ini bisa dijadikan sebuah tempat atau fasilitas untuk kita berkreasi maupun berinovasi. Bukan hanya peserta didiknya, tetapi untuk juga pendidik-pendidiknya. Dengan adanya podcast, kita lebih percaya diri, kita belajar berbicara, public speaking kita, sehingga kemudian hari keahlian atau skill-skill yang kita latih di podcast atau smart podcast ini bisa digunakan ketika kita lulus dari SMA ini atau ketika kita bekerja nanti. Tetap semangat ya, jaga imun, jaga iman, biar aman. Biar aman. Nah, Jaga itu. imun, jaga iman, Biar biar aman. aman. Oke, Gitu. itu tadi closing statement dari Mr. Fadli. Ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan dan menyaksikan podcast ini, Ya. Smart Podcast Sharing Inspiration. Ya. Kita akan ketemu di episode-episode selanjutnya. Tunggu saja. Terima kasih. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.